Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Amfirdaus dengan NIM C1C020087 dari kelas R012 Akuntansi mata dengan mata kuliah perpajakan, dan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra akan menyampaikan materi mengenai PPh, subjek pajak, dan objek pajak. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan atau pajak PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 1. Yang kedua ada pengertian pajak penghasilan. Yang kedua ada pengertian penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut OPPH dibagi menjadi 3 jenis: penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang kedua ada materi kedua mengenai subjek pajak. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seorang atau suatu usaha badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu mempunyai kewajiban pajak. Berikut ini penjelasannya. Orang pribadi adalah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia, baik itu WNI atau WNA, tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dia lakukan di Indonesia. Kedua, badan adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN atau BPD. Ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Ketiga, ada bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha pribadi dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA atau WNI dan belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung pabrik, bengkel, dan lain-lainnya. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama itu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak sensitif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan yang terakhir adanya pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Kewajiban pajak sensitif dan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak sensitif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Subjek pajak luar negeri. Yang pertama yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan ada badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak sensitif orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha dan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Bukan subjek pajak. Berikut ini merupakan contoh orang perorangan dan badan yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Yang pertama, kantor kedutaan, konsulat jenderal atau lainnya yang merupakan perwakilan negara asing. Yang kedua, ada pejabat negara asing yang bertugas sebagai pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang ketiga, ada organisasi internasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan.
Jadi yang terakhir ada pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Materi yang ketiga yaitu objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk objek pajak yang pertama yaitu ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya ada laba usaha. Selanjutnya ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Selanjutnya ada keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya. Ada yang selanjutnya ada keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pembilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir ada keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam segaris keturunan lurus 1 derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan keuntungan karena penjualan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Selanjutnya ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan kepada sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak. Selanjutnya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Selanjutnya ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya ada royalti atau imbalan atas hak penggunaan hak. Selanjutnya ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya ada keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Selanjutnya ada premi asuransi. Selanjutnya ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Selanjutnya ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan surplus Bank Indonesia. Penghasilan di bawah ini tidak dikenakan tarif bersifat final, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham yang pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Keempat, ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang terakhir ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang ketiga ada bukan objek pajak. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah yang pertama bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah sebagian tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada harta hibahan. Selanjutnya ada warisan. Yang keempat ada harta termasuk setoran tunai diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. Yang kelima ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah,
kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau demand profit. Selanjutnya ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas bagi wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Selanjutnya ada iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Selanjutnya ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada bagian laba yang ditetapkan atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya ada beasiswa yang memenuhi persyarat tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Selanjutnya sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian yang pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.